Pemerintah melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah kembali menyelamatkan hak-hak tenaga kerja Indonesia atau TKI yang tertunggak oleh para pengguna jasa di Arab Saudi. Ya, hampir seluruh uang yang berjumlah 24 miliar rupiah telah diserahkan kepada para TKI yang sebagian besar merupakan asisten rumah tangga dan supir. Advokasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Jeddah selama 15 bulan terakhir berhasil menyelamatkan hak-hak warga Indonesia WNI senilai 6,9 juta rial Saudi atau setara dengan 24 miliar rupiah. Dana yang diselamatkan ini menjadi rentetan dana yang hampir tiap tahun diperjuangkan oleh KJRI Jeddah. Sebelumnya tahun 2016 dana yang diselamatkan 30 miliar rupiah, sementara tahun 2015 dan 2011 sebesar 20 miliar dan 8,9 miliar rupiah. KJRI Jeddah mencatat sebanyak 4.691.520 rial Saudi merupakan gaji tunggakan yang berhasil dimintakan dari para pengguna jasa. Sementara uang diat yang berhasil dibayarkan kepada WNI atau ahli waris sebanyak 2.297.500 rial Saudi atau setara dengan 8 miliar rupiah. Hampir seluruh uang ini diserahkan kepada para TKI yang sebagian besar merupakan asisten rumah tangga dan sebagian lainnya berprofesi sebagai sopir. Uang gaji yang berhasil diselamatkan bervariasi dari yang ditahan pengguna jasa selama 1 tahun sampai lebih dari 12 tahun. Proses advokasi ini tidak mudah, bahkan sempat terjadi alot. Petugas KJRI harus siap bersih tegang dengan pengguna jasa saat pelaporan dan sidang di Maktab Amal atau Dinas Tenaga Kerja saat banding di Mahkamah Idariyah atau semacam pengadilan tata usaha negara. Proses advokasi oleh KJRI Jeddah dimulai saat pelaporan oleh TKI. Setelah mendapatkan data yang lengkap, pengaduan diteruskan ke Maktab Amal atau Kantor Tenaga Kerja. Kantor yang mengurusi masalah ketenaga kerjaan ini kemudian mempertemukan kedua pihak untuk merundingkan penyelesaiannya. Apabila tidak ada keberatan dari pihak pengguna jasa, maka ditetapkan waktu dan mekanisme pembayaran. Tim Liputan Metro TV. Ya, Konjen Republik Indonesia di Jeddah berhasil menyelamatkan hak-hak WNI yang bekerja di Arab Saudi senilai 24 miliar rupiah. Dan bukan kali ini saja hak TNI, maksud kami hak TKI yang berhasil diselamatkan. Tahun lalu KBRI Riyadh menyelamatkan hak TKI senilai 30 miliar rupiah. Masih banyak hak-hak TKI yang harus diselamatkan oleh pemerintah. Dan untuk membahas topik memperjuangkan hak TKI yang tertahan, di studio sudah hadir Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Maruli Hasolowan. Pak Maruli, selamat siang. Selamat siang, Mbak Alka. Mbak Ani, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Maruli, ini temuan yang cukup mengejutkan ya. Dan pertanyaannya, kok bisa, Pak? Ini sampai dana atau hak TKI tertahan sampai 12 tahun gitu. Kok bisa seperti itu? Ya, sebenarnya ini kasus-kasus yang lama juga ya. Lalu juga kebanyakan juga terkait dengan misalnya unprocedural. Jadi memang, tetapi sebagai negara itu wajib melindungi. Jadi melindungi daripada warga negaranya dan pemenuhan hak-haknya. Jadi kita memang sedang terus berupaya, baik ada yang di Riyadh dan Jeddah khususnya di Arab Saudi itu meminta hak-hak pemenuhan. Nah memang ini mungkin kasusnya seperti ini. Dulu tuh bekerja tuh saling percaya. Ya, jadi nggak ada gentleman agreement aja gitu ya. Gitu. Ada jadi, kontrak tidak ada sama sekali. Simpen aja lah uangnya seperti itu ya. Lama-lama menjadi bukit kan. Jadi pas udah banyak mungkin si pengguna merasa mikir nih, waduh banyak banget seperti itu. Nah itu dulu seperti itu. Kedua juga ada beberapa hal memang ada juga yang penggunanya memang tidak mampu seperti itu. Jadi ada beberapa faktor ya sebenarnya. Tapi yang paling banyak adalah kepercayaan sebenarnya. Jadi dia percaya disimpan dulu seperti kita di Indonesia, disimpan sama si pengguna. Tetapi pas akhir-akhirnya nggak terbayar. Oke, jika seperti itu relasinya, bagaimana negara mengawasi dan juga melindungi TKI? Oke, nah oleh karena itu memang kita kan melalui perjanjian dan pendekatan agreement, kita nggak boleh lagi tuh seperti itu. Jadi mesti dibayar setiap bulan melalui perbankan. Jadi terdeteksi. Kalau dulu kan nggak terdeteksi nih. Dulu kasusnya seperti itu. Ya disimpan dulu lah, simpan dulu. Nah sekarang nggak terdeteksi. Nah teman-teman di KBRI dan juga KJRI yang di Saudi Arabia itu Arab Saudi itu sekarang mencermati itu. Jadi itulah yang kita upayakan. Jadi nah yang kedua memang kasus-kasus ini terus diuber ya. Jadi bukan berarti bahwa dia kasusnya nggak didiemin, tetap diuber itu di dua
tempat itu. Yang pertama memang kita punya, kami dari Kementerian Ketenagakerjaan memang punya atase di Riyadh, lalu juga ada teknis ya ketenagakerjaan di Jeddah. Nah dua-duanya memang dengan KBRI dan KJRI itu bersama-sama. Jika ada TKI yang mengalami nasib serupa, tidak hanya di Arab Saudi, barangkali mungkin di tempat-tempat lain, apa yang harus mereka lakukan? Ya, begini, kita kan punya hotline, lalu juga punya KBRI, KJRI, memang melapor ke sana gitu ya. Melapor, datang langsung. Dan kedua juga kita punya hotline secara ini ya, apa namanya, media sosial gitu ya. Udah sering kok kita juga menangani melapor, bahkan melapor melalui WA ataupun media sosial, itu kita langsung tangani juga. Kita bekerja sama dalam hal ini memang jadi Kementerian Ketenagakerjaan, Kemlu, BNPB TKI, kita tangani. Nah, sebenarnya kita bukan hanya menangani kasus-kasus yang gaji. Banyak semua juga. Masih banyak hak-hak TKI yang lain juga. Jadi saya kasih contoh, memang di tahun 2016 khususnya di Saudi Arabia ini kita ada kasus kurang lebih 1145. 1145 di Riyadh saja. Di Saudi Arabia. Di Saudi, ya. Memang sudah ditangani kurang lebih 913, tapi yang lain masih terus. Baiknya memang jadi bukan hanya gaji, memang kasus yang paling banyak adalah gaji yang tidak dibayar. Oke, nanti kita akan elaborasi lebih lanjut ya Pak. Itu tetap kita tangani. Jadi bukan hanya gaji yang gitu. Pak Maruli, kita akan bahas lebih lanjut. Ini juga masih banyak sekali hak-hak yang harus kita gali dari TKI ini, tak hanya gaji, termasuk juga akses to justice dan lainnya masih banyak kita gali lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan gali lebih jauh perbincangan kami dengan Pak Maruli Hasolohan. Tetaplah bersama kami. Bersama kami di Metro Siang dan masih ada Pak Maruli Hasolohan untuk membahas bagaimana hak-hak untuk memperjuangkan hak TKI yang selama ini tertahan di sana. Pak, terkait dengan puluhan miliar yang didapatkan oleh pemerintah akhirnya, boleh dipaparkan sedikit nggak proses hingga akhirnya mendapatkan hak TKI ini? Iya. Memang kalau dari kita ini ya di KBRI dan KJRI, di perwakilan RI itu dengan bersama-sama atasnya itu biasanya mencermati, baru juga ada laporan. Ya biasanya kita mereka diproses ya, selain dipanggil si penggunanya, lalu juga kita biasanya melalui maktab amal, yaitu ya dinas tenaga kerja di sana. Itu mediasi seperti di Indonesia nih. Di Indonesia juga antara ribut antara misalnya pekerja dengan pengusaha di mediasi. Pak. Jadi ini berdasarkan laporan atau temuan? Ya, laporan dan temuan semuanya. Kita karena proaktif juga ya teman-teman di sana. Kita juga ada WA-WA-an gitu ya, ada media sosial. Jadi kita proaktif. Kedua, memang kalau itu tidak dapat dimediasi, itu naik ke pengadilan lah. Kalau kita bilang banding seperti itu ke Dewan Mazalim seperti itu ya. Nah itu di situ diproses secara hukum. Kalau tidak puas lagi, naik lagi ke Mahkamah Tanfidz seperti itu. Jadi emang ada proses beberapa proses gitu. Tapi ya. Kebanyakan selesai biasanya sih maktab. memang kita mengharapkan ya di maktab amal itu, di dinas itu ya. Karena di situ biasanya ada negosiasi, lalu juga ada bukti-bukti. Nah itu kita harapkan selesai di situ gitu. Oke, ini karena melibatkan 3 lembaga yang ada berjenjang begitu ya Pak ya. Nah seberapa banyak kasus yang akhirnya rontok di tengah jalan dan tidak selesai? Oke, saya rasa ini bukannya rontok ya. Jadi saya sebutkan tadi ada 1145. Lalu yang sudah selesai 913 ya. Itu bukan hanya gaji ya, atau semua kasus. Artinya itu dalam 80%-an lah ya. Masih ada sisa 20%. 20% itu bukan stop, itu masih terus diuber gitu ya. Kita kan memang melindungi warga negara ya, jadi memang hak-hak pemenuhan. Bentuk perlindungannya nih Pak, kita ketahui dari tahun ke tahun ini ada gaji yang tertahan. 2015 ada, 2016 ada, 2017 ada. Ke depan, apa yang akan dilakukan Kemenaker agar ini tidak terjadi lagi? Jadi memang di dalam kita di dalam perjanjian MOU kita selalu menekankan bahwa pembayaran gaji harus melalui perbankan. Jadi dapat dideteksi, ketahuan. Sehari aja dia janjinya tanggal 30 dia nggak bayar, teman-teman di perwakilan udah tahu tuh, ya berarti ini belum bayar. Semua tersistemasi ya Pak ya? Itu akan nggak menunggu lagi kan. Kalau sekarang kan nggak nih, nggak ketahuan sebulan, nggak ketahuan 2 bulan, nggak ketahuan 3 bulan, nggak ketahuan 12 tahun, sampai 12 tahun jadi. Nah hak-haknya saya katakan lagi bukan hanya gaji ya, lalu juga jam istirahat, lalu juga one day off, medis itu juga menjadi hak-haknya dia. Nah itu yang juga kita cermati dan juga kita amati. Jadi teman-teman di perwakilan dan atasnya itu yang juga tugasnya gitu. Oke Pak, sebetulnya permasalahan yang dihadapi oleh TKI kita itu apa saja, secara yang paling besar saja itu apa? Ya gini, sebenarnya kita memang sebenarnya ada kasus-kasus TKI yang prosedural ini. Dia itu tuh tidak mengikuti prosedur penempatan yang baik. Sebenarnya perlindungan kalau dia mengikuti prosedur penempatan yang baik itu adalah bentuk
dari perlindungan diri dan untuk perlindungan negara, betul nggak? Jadi mulai dari start yang baik ya Pak ya? Dikirim ke luar negeri karena udah kompeten, nggak usah ada yang melindungi sebenarnya kan. Oleh karena itu memang pendidikan dan pelatihan sangat penting, kesehatan, dan di lain pihak kita juga dengan negara penempatan kita mengatur di dalam MOU di mana perlindungan. Yang ketiga, sebenarnya kita nggak mau men-encourage ya, mendorong untuk ke luar negeri. Di dalam negeri kita juga membuat upaya-upaya perluasan kesempatan kerja seperti di Kemenaker ini kita ada program desmigratif. Nah itu juga untuk agar nggak keluar. Tetapi kalau keluar, difasilitasi. Terkait masalah TKI, kami harap negara bisa tetap hadir melindungi para tenaga kerja kita yang di luar negeri ya. Pak Maruli, terima kasih banyak sudah bersama kami di Metro Siang hari ini. Pemirsa, bagaimana jalannya sidang kasus korupsi IKTP? Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Metro.